Di video kali ini kita akan mengupdate informasi berita ASN terkait konsep kerja ASN P3K paruh waktu. Berapa gaji yang dibayar per jam, per hari, dalam seminggu. Dan siapa saja yang diperuntukkan untuk mendapatkan status P3K paruh waktu ini. Untuk lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sampai hari ini informasi berkaitan dengan P3K paruh waktu yang digadang-gadang oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi 2,3 juta honorer yang akan dihapus di 23 November mendatang masih terus menjadi perbincangan hangat. Di media sosial dan media elektronik terus membahas terkait informasi itu. Bakal ada PNS part-time, berapa sih gajinya? Asosiasi honorer bingung soal opsi P3K part-time, status yang sebenarnya itu apa? Tenaga honorer dihapus akan diganti part-time. Begini penjelasannya. Kemudian berapa gaji PNS part-time yang disiapkan RUU ASN. Nah, meskipun pembahasan DIM RUU ASN itu sebenarnya belum final Bapak Ibu, namun tentu saja ini menjadi wacana dan menjadi perbincangan hangat bagi rekan-rekan honorer dan seluruh kalangan yang terlibat di dalamnya. Apakah gaji P3K paruh waktu dihitung per jam? Nah, dipertanyakan apakah akan jadi ASN atau buruh sebenarnya. Ya, ini sebenarnya sindiran. Ya, sebagai informasi bahwa beberapa bulan terakhir ini, penyerahan SK dan pelantikan P3K dilakukan secara bergelombang di sejumlah daerah, khususnya bagi rekan-rekan guru ya. Bagi P3K yang baru dilantik, yang sebelumnya berstatus honorer atau non-ASN pasti sangat lega. Ya, mudah-mudahan saja mereka memang terselamat dari P3K paruh waktu. Pasalnya tinggal beberapa bulan saja, yakni November 2023 sudah tidak lagi boleh ada pegawai honorer. Selanjutnya 2,3 honorer yang masih tersisa akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun Bapak Ibu perlu pastikan dan memahami juga di dalam 2,3 ini ada guru-guru Bapak Ibu. Jadi guru-guru itu kemarin juga mengisi pendataan non-ASN ya. Jadi sehingga sebenarnya total yang resmi nanti akan dihapus itu tidaklah 2,3 juta. Karena proses untuk menjadikan ASN P3K bagi guru yang merupakan program tersendiri pemerintah itu sebenarnya terlepas daripada honorer yang teknis, kemudian honorer lainnya. Sedangkan guru dan nakes sebenarnya sebagian kecil saja yang masih belum diangkat. Dan ini ditargetkan juga akan selesai di 2023. Istilah ASN jenis baru yang diberi nama P3K paruh waktu ini terdapat di dalam DIM RUU ASN yang beredar di kalangan honorer. Ini hasil pembahasan kemarin. Meski baru sebatas tercatat di DIM RUU ASN dan berpeluang berubah menjadi serangkaian pembahasan lagi, istilah P3K paruh waktu itu sudah mendapat respon penolakan dari berbagai pimpinan forum honorer. Wajar Bapak Ibu jika memang itu nanti diputuskan dan berpengaruh kepada P3K yang resmi, yang full ya. Isi DIM RUU ASN ini tidak sesuai dengan harapan K2 khususnya, sebab Menpan RB membuat penyelesaian honorer dengan istilah P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Nah, tentu saja ini akan menggiring kepada opsi kedua dikhawatirkan oleh rekan-rekan tenaga teknis. Memang Bapak Ibu, kebanyakan dari 2,3 juta tadi adalah tenaga teknis Bapak Ibu ya, yang digadang-gadang akan diselesaikan secara paruh waktu ini. Penolakan juga disampaikan oleh Perkumpulan Honorer K2 Sahiruddin Anto. Nah, kita langsung pada gaji P3K paruh waktu itu dihitung per jam kah? Nah, di sini dijelaskan istilah pekerja paruh waktu selama ini sudah dikenal di kalangan perburuhan ya, buruh ya. Antara lain tercantum dalam PP nomor 36 tentang upah ataupun pengupahan. Pada pasal 16 ayat 1, PP pengupahan menyatakan penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja buruh yang bekerja secara paruh waktu. Pasal 16 ayat 1 PP pengupahan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bekerja separuh waktu adalah bekerja kurang dari 17 jam satu hari dan kurang dari 35 jam dalam satu minggu. Nah, ini yang digadang untuk P3K paruh waktu di November ini adalah bekerja 4 jam Bapak Ibu. Pasti berarti kurang dari 7 jam. Nah, apakah sistem gaji untuk P3K paruh waktu nantinya mengadopsi ketentuan yang terdapat pada perburuhan ini? Nah, ini pasti akan menunggu pembahasan. Jika sistem pembayaran gaji paruh waktu ternyata sama dengan buruh, berarti ASN jenis baru ini sangat mirip sebagai pegawai swasta, bukan pegawai ASN.
Selamat untuk P3K yang akan dilantik. Nah ini ya, ini tadi sebenarnya penyelamatan bagi mereka yang sedang berproses. Di tengah kuatnya kalangan honorer membahas DIM RUU yang diduga mengalihkan 2,3 juta guru honorer, bukan hanya guru, semuanya ya. Di beberapa daerah dilakukan pelantikan P3K hasil seleksi. Nah ini Bapak Ibu, tentu saja bagi Bapak Ibu yang nanti rekan-rekan guru khususnya dan nakes yang sedang berproses pelantikan, ini sebenarnya terlepas daripada jeratan ya, kalau kita katakan jeratan P3K paruh waktu yang digadangkan oleh pemerintah, baik ini apakah nanti bakal jadi ataupun tidak dilaksanakan di tahun 2023. Kemudian pembahasan lain juga masih membahas berkenaan dengan hal itu. Ini tentu saja bagi rekan-rekan yang kalau misalnya P3K paruh waktu ini diterapkan, juga nanti akan mengakibatkan bagi rekan-rekan guru yang digadang juga mendapatkan gaji berkala, ini juga akan dipertanyakan apakah benar nanti mereka akan dapat gaji berkala. Karena apa? Karena kalau mereka habis kontrak lalu Pemda memilih hanya akan mengalihkan mereka kepada P3K paruh waktu, maka bakal hanguslah kenaikan gaji berkala. Kita berdoa mudah-mudahan memang tidak ada lagi opsi pilih memilih. Artinya bagi mereka yang sudah P3K full tidak akan dialih kepada P3K paruh waktu. Yang ada adalah dalam opsi yang pernah disampaikan untuk menseleksi honorer menjadi P3K full waktu, itu akan diambil dari P3K paruh waktu. Itu adalah opsi yang lebih baik daripada yang diduga selama ini. Nah, di sini juga informasi berkaitan dengan P3K paruh waktu itu. Ini juga rekan-rekan honorer bingung mau daftar P3K 2023 atau pasrah menjadi paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu tentu honorer tidak boleh bingung ya. P3K harus mendaftar sebagai P3K 2023 karena mereka nanti bukan disuruh memilih, tetapi memang jika mereka mendapatkan peluang untuk mendapatkan daftar P3K full, maka untuk apa mereka mengambil dan pasrah menjadi ASN paruh waktu. Karena ASN paruh waktu ini adalah bagi rekan-rekan yang memang tidak dapat diakomodir secara cepat sampai batas penghapusan honorer. Jadi selamat bagi Bapak Ibu guru dan bagi Bapak Ibu yang nakes ya, khususnya yang akan dilantik dan akan mengikuti rekrutmen di 2023 sebagai upaya penuntasan 1 juta honorer guru menjadi ASN ini, mereka akan terlepas pada prinsipnya dari P3K paruh waktu. Dan sekali lagi kita ingat bahwa di dalam 2,3 juta honorer ini sebenarnya ada juga data guru-guru yang bahkan sampai saat ini mereka mungkin sudah diangkat dan dilantik menjadi P3K 2022 dan digadang-gadang akan menjadi ASN di P3K tahun 2023. Demikian informasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.